Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman dari kelas 8 SMP Al Fitroh akan sedikit membaca atau menjelaskan kelainan-kelainan dan pencegahannya dalam sistem pencernaan manusia. Pertama, ada paroritis, merupakan radang pada bagian mulut, yaitu kelenjar paroritis disebabkan oleh adanya virus. Biasanya akan sembuh sendirinya. Eh, Penanganan utamanya adalah istirahat. Cara mencegahnya adalah mengurangi kontak dengan penderita. Lalu ada tukak lambung, merupakan radang pada lambung yang dapat menyebabkan luka panjang dinding lambung, disebabkan oleh kadar HCl yang tinggi dalam lambung dan dapat disebabkan oleh beberapa makanan. Dapat diobati dengan obat pereda asam lambung yang mengandung antacid. Dapat dicegah dengan makan tepat waktu, menjaga kebersihan, pastikan makanan yang dimakan benar-benar matang, menghindari obat-obatan yang memicu kenaikan asam lambung, tidak merokok, olahraga teratur, dan tidak mengonsumsi alkohol. Lalu ada tifus, merupakan radang pada usus halus yang disebabkan oleh adanya infeksi dari bakteri Salmonella typhi. Dapat dicegah dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga secara teratur, menghindari makanan yang tidak bersih, cuci tangan sebelum makan. Penyakit tifus diobati dengan cara istirahat dan mengonsumsi antibiotik yang diresepkan selama 1 hingga 2 minggu atau hingga antibiotiknya habis. Lalu ada marasmus atau gizi buruk. Sering terjadi pada anak usia bawah 1 tahun karena kekurangan karbohidrat. Upaya pengobatan dengan diberikan diet tinggi, kalori dan tinggi protein. Jika mengalami komplikasi, akan dirawat inap di rumah sakit. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berumur 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan memperkenalkan makanan-makanan. Lalu ada kwashiorkor, merupakan penyakit kekurangan protein. Biasanya terjadi pada anak usia 1 hingga 3 tahun. Anak-anak menderita penyakit ini mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dapat ditangani dengan memberikan lebih banyak protein dan lebih banyak kalori. Lalu ada diare. Terjadi bila seseorang mengalami frekuensi buang air besar yang melampaui kebiasaan. Prosesnya encer dan banyak cairan. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan makanan dan minuman secara normal, lalu diberikan garam alorit, lalu diberi larutan garam oralit. Bila perlu beri obat meringankan diare. Bila diarenya berat, maka penderita harus dibawa ke rumah sakit dan diberi cairan pengganti melalui infus. Dapat dicegah dengan selalu menjaga kebersihan makanan, minum air bersih, buang air pada tempatnya, dan jangan makan dan minum di tempat yang kotor. Lalu ada anemia gizi, merupakan penyakit kurangnya kadar hemoglobin pada anak, disebabkan kurangnya asupan gizi besi. Gejalanya sakit kepala, mudah lelah, dan wajah pucat. Pengobatan dengan memberikan suplemen penambah zat besi dan vitamin C. Selain dengan meningkatkan makanan mengandung zat besi dan vitamin C, penyakit ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin C. Lalu ada galaktosemia, merupakan kelainan metabolisme bawaan yang menyebabkan kadar karbohidrat galaktosa yang tinggi dalam darah. Penderitanya harus menghindari galaktosa seumur hidupnya. Tidak boleh diberi susu, beberapa jenis buah-buahan dan sayuran, dan hasil laut seperti rumput laut. Galaktosemia dapat menyebabkan rendahnya tingkat kecerdasan dan gangguan dalam berbicara. Lalu ada tabel observasi kepada saya, keluarga, dan teman-teman saya tentang kelainan sistem cerna yang saya dan mereka alami. Ada saya mengalami mah dan diare. Pengobatannya minum obat dan ke dokter. Pencegahannya menghindari makanan yang memicu mah atau diare. Lalu ada ibu saya pernah mengalami mah. Cara pengobatannya minum obat dan ke dokter. Pencegahannya makan tepat waktu dan menghindari makanan yang memicu penyakit mah. Lalu ada nenek saya pernah mengalami penyakit mah, pengobatannya minum obat, pencegahannya menghindari makanan yang memicu. Lalu ada teman saya Ahsan mengalami mah, cara pengobatannya makan dan minum obat, pencegahannya makan tepat waktu. Lalu ada Ahdan pernah mengalami penyakit tifus,
Cara pengobatannya makan makanan yang sehat, minum obat, dan istirahat. Pencegahannya tidak terlalu banyak makan makanan yang pedas. Lalu ada Sadin, pernah mengalami diare. Cara pengobatannya minum obat, pencegahannya tidak memakan makanan yang tidak sehat. Lalu ada Rifki, pernah mengalami diare. Cara pengobatannya meminum pil arang. Cara pencegahannya makan makanan yang bersih. Lalu ada Ridwan, pernah pengobatannya minum obat, pencegahannya makan makanan yang sehat. Lalu Rafin, pernah diare, cara pengobatannya meminum obat, cara pencegahannya sama, menghindari makanan yang nggak sehat. Rata-rata seperti itu. Lalu terakhir ada Wildan, pernah mengalami diare, cara pengobatannya banyak minum air putih dan pergi ke dokter untuk mengambil atau meminum obat. Cara pencegahannya menghindari makanan yang tidak sehat. Kelainan paling sering pada observasi saya dan orang lain adalah penyakit mah. Makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang bergizi dan bersih. Lalu ini ada contoh resep JSR untuk sistem pencernaan. Ini gambarnya, alat dan bahannya: setengah buah jeruk nipis, 2 sendok makan madu, segelas air hangat. Cara membuatnya, larutkan perasan air jeruk nipis dengan segelas air hangat, lalu minum dalam keadaan hangat. Jika terlalu asam, tambahkan madu. Hikmah mempelajari kelainan pada sistem pencernaan adalah kita harus makan makanan yang bergizi, bersih, dan sehat untuk menghindari kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.